kesaksian aku itu kejadian sebenarnya pada tahun lalu ya. Kira-kira bulan Oktober aku sebenarnya jadi apa sih? Dokter keluarga. Dia selama aku di Belanda belum pernah diperiksa, disebutnya PSA. Itu prostat spesial, B, S spesial, sama A-nya apa tau tuh? Ya, ada singkatan. Nah, karena aku punya HSARS pada akhir tahun lalu, kira-kira bulan Oktober, dia retire, pensiunnya. Ya, jadi dia ganti dokter lain. Ini host kita dokter dari Indonesia. Karena dia ganti dan jadi dokter Belanda, kita nggak mau terusin sama dokter Belanda. Satu alasan karena terlalu jauh. Kedua, dia orang Belanda juga, sebenarnya nggak boleh, sama aja sebenarnya. Terus kita ganti dokter orang Cina Hong Kong, tinggalnya dekat dari kita, nggak jauh. Ya. Jadi kita pakai dia. Terus sang istri karena sering makan vitamin, minta periksa darah. Apakah butuh itu vitamin itu dia perlu makan, coba dicek di darah. Ya, bikinin formulir suruh ada darah. Terus si sang istri bilang, sekalian dah suamiku juga suruh periksa darah. Seumur hidup Eke tinggal di Belanda belum pernah diperiksa PSA. Itu sekali-sekalinya ganti HSARS suruh periksa PSA. Begitu diperiksa PSA aku 30. Itu mengagetkan sekali. Jadi tinggi. Harusnya berapa normal? 3. Ya, ini 10 kali lipat. Makanya langsung dikirim ke rumah sakit aku. Diperiksa ini, periksa itu, di MRI segala macam. Tapi pada saat itu kita udah mau ke Indonesia sebenarnya. Ya, kita bakal berangkat Januari pada saat itu ke Indonesia. Terus cerita sama dokter. Tapi dokter bilang, nggak apa-apa, lu pergi aja, kita kasih obat. Ya. Waktu dites MRI, memang ternyata kanker yang lumayan gawat. Mestinya 10, ini kita 9 ya nanya. Di taraf 9 itu boleh bilang stadium keempat kali atau di ambang pintu keempat. Terus belakangan dia bilang, nggak apa-apa, lu pergi aja, kita kasih obat. Selama kamu di Indonesia, ini obat kamu mesti makan sehari 3 tablet, ya. Terus sampai kamu balik. Sehari sebelum Eke berangkat, Eke di tes lagi, yaitu di scan dengan dia mau tahu ini kanker apakah udah nyebar sampai ke tulang punggung. Tapi ternyata ya kita deteksi. Sehari sebelum kita berangkat, ketemu sama dokternya, diceritain, dia bilang nggak apa-apa, lu pergi aja. Kita belum dapat resultatnya karena dalam 2 hari nggak mungkin dan bisa dapat hasilnya. Paling sedikit mesti seminggu. Ya, oke, dia bilang kamu pergi aja, nggak apa-apa. Ya udah, kita pergi. Jadi dengan hasil yang pertanyaan besar kita juga nggak tahu, ya, berangkat ke Indonesia. Obat dibawa yang aku harus makan. Terus sampai di Indonesia ketemu sama anggota gereja dari saudaranya Nani, dan dia juga menderita penyakit kanker di lung kanker dan udah tersebar sampai ke punggung, tulang punggung, dan dia dibehandle di Singapura, di Australia, juga kemoterapi. Terus sesudah itu dia minum namanya Magosai, yang dimana Koden ini dengan susah payah bawain untuk aku. Bawa kemari untuk menyambung untuk aku makan terus. Dan selama itu Eke di Indonesia pun sebelum dibehandle lebih lanjut, Eke minum sehari, ikutin apa yang dia katakan, sehari mesti minum 200 ml. Itu Magosai itu terdiri dari kulit manggis, ya, dipres sama goji, ya,
biji goji. Sama satu lagi acai, nggak tahu itu acai apa. Orang bilang apa? Ya kayak gituan. Ikan ya. Terus aku minum selama di Indonesia, ikan minum sampai kembali ke Belanda. Sampai di Belanda ketemu lagi sama dokternya. Dia bilang, untung kamu bersih sama sekali di tulang, di clear juga nggak ada. Itu udah ya, hanya di prostatok. Ya dia bilang kita cuma perlu dibestral lagi. Ya disinarkan 35 kali. Terus bagaimana caranya, apa seminggu sekali atau gimana? Dia bilang lebih baik setiap hari. Udah lakukan 7 minggu setiap hari aku dibestral. Setiap hari. Ya. 35 kali. Dan selama bestral ini aku minum terus 200 ml per hari. Pagi 100, malam 100. Ya. Terus terakhir ya udah sampai 35 kali. Sebulan kemudian aku diambil darah lagi, dites. Ternyata PSA aku dari 30 turun sampai 0,29. Wow. Sampai dokternya waktu bilangnya itu dia bestral, jadi ya, sinar senangnya dia juga gila. Eka bilang puji Tuhan, yang doain aku bukannya hanya di Belanda aja, juga di Indonesia. Ya, anggota-anggota jemaat yang kenal aku mendoakan aku. Ya, sehingga ini bisa turun sampai begitu hebat. Terus sesudah itu 3 bulan kemudian ambil darah lagi, dites lagi, turun lagi sampai 0,13. Luar biasa sekali. Haleluya. Ya. Yang terakhir 3 bulan kemudian, setiap 3 bulan dites. 3 bulan kemudian dites lagi sama dia. Tapi setelah aku di bestral 35 kali, langsung itu magosa itu kurangin sendiri. Jadi dari 100 kurangin jadi separuh, jadi 50. Sampai hari ini aku minum 50. Dulu 1 botol yang Koden bawain tuh untuk 3 hari. Tapi sekarang bisa tahan sampai 1 minggu. Nah, 3 bulan kemudian yang aku diperiksa, ternyata berapa? 0,09. Luar biasa. Tinggal 0,0 aja nih nunggunya. Itu luar biasa tuh Tuhan. Ya, ajaib sekali. Tapi sampai hari ini aku belum terus. Tapi kalau memang sampai tahun depan benar-benar lebih turun lagi, atau lebih rendah, itu mesti kembali ke orang biasa. Ini dibilangin itu magosa itu untuk sebenarnya untuk aku tuh seumur hidup mesti minum. Itu 25 ml sekali minum. Jadi 50 ml per hari. Ya, sampai aku bye-bye. Bilangnya. Kenapa? Luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi ini walaupun obat semacam obat ini datang dari Indonesia, tapi selalu Tuhan siapkan. Ya. Ada kode. Koden udah bawain berapa kali? 2 kali ya? 3 kali. Berapa? 3 kali sama hari ini kan. Itu luar biasa. Tuhan sangat baik. Ya. Bukan untuk aku aja, untuk setiap orang. Amin. Siapa yang percaya Tuhan akan berlihat. Amin. Ya, makanya kita mesti datang ke Tuhan. Percaya Tuhan tuh bisa berbuat semua mujizat yang ada sampai hari ini. Ya. Terima kasih. Nanti belum. Nanti letak kamu. Shalom, shalom semuanya. Kesaksian yang luar biasa dari Ko Panco. Puji Tuhan. Yang ikuti di rumah, maaf sudah berapa hari ini saya nggak live streaming karena perjalanan cukup sibuk. Jadi hari ini nyambung lagi. Jadi kalau saya sudah berapa hari nggak ngajar, yang nunggu ini banyak sekali. Jadi kami sekarang sedang di Mesir, di kota resort namanya Dahab. Besok kami akan masuk ke Israel. Tuhan menolong.
nggak ada satupun yang akan terhalang. Amin. Ya, baik, kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu fakta dalam kehidupan ini, bahwa kalau dunia bisa ada sampai hari ini, dunia kedokteran bisa maju, ya, dunia teknologi bisa maju, ekonomi bisa maju, semuanya apa saja. Pernahkah saudara menyadari bahwa semua itu ada karena buku? Ya. Betul tidak? Karena tulisan. Betul? Bahkan negara-negara di dunia bisa eksis, bisa nyata sampai hari ini. Itu kan karena konstitusi. Bahasa Belandanya apa? Sama konstitusi. Konstitusi juga ya. Itu kan tulisan. Betul? Nah, semua tulisan itu yang buatkan orang. Betul tidak? Ada yang menemukan, lalu orang nulis, buat teori, dan itu dipelajari sampai hari ini. Dan itu menjadi undang-undang atau wet bahasa Belandanya, menjadi aturan. Dan itu diikuti. Sekarang kalau dunia bisa eksis sampai hari ini hanya karena buku-buku, maka kita akan melihat. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16. Salah seorang boleh baca ayat 16 dulu, tolong baca. Ayo, siapa saja boleh. 2 Timotius 3:16. Ya. Segala tulisan, Perhatikan, segala tulisan. Ya, terus segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. ya, pelan-pelan ya. Setiap tulisan yang diilhamkan Tuhan itu berguna. Nanti kita lihat gunanya satu persatu. Sekarang saya ingin tunjukkan kepada semua kita, kalau tulisan yang diilhamkan, bahasa Belandanya ilham itu apa ya? Yang di openbaring, ingeven van God, ya, yang diberikan, ya, itu Tuhan. Sekarang kita melihat, kalau ada beberapa di antara saudara sampai bisa sarjana, sampai bisa master, ya, yang diilhamkan oleh orang-orang yang menuliskan buku-buku itu. Nangkap nggak maksud ini? Yang tulisan orang saja itu bisa menghasilkan kemajuan dunia seperti ini. Betul? Apalagi tulisan Tuhan. Ngerti nggak perbandingannya ini? Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Tolong perhatikan baik-baik. Sampai hari ini masih ada atau tidak orang-orang yang nggak percaya Tuhan? Banyak. Oke? Sampai sekarang masih ada nggak orang-orang yang nggak mempercayai firman Tuhan? Yang Kristen saya bilang. Banyak. Bahkan ada teolog-teolog yang tidak percaya Tuhan. Tapi mereka sarjana teologi, doktor teologi. Aneh bukan kedengarannya? Saya jawab tidak. Sebab buat mereka Alkitab itu sebagai buku untuk mendapat gelar. Ngerti maksudnya? Tapi aneh kalau mereka nggak percaya Tuhan. Contoh, siapa pernah mendengar ada orang skeptik, orang nggak percaya Tuhan? Kok kamu percaya itu Paulus yang nulis, Yohanes yang nulis, Musa yang nulis? Pernah nggak dengar ada orang berkata seperti itu? Nah, kamu kan nggak pernah ketemu orangnya. Logik nggak? Masuk akal, logis nggak? Nggak pernah ketemu orangnya kok. Saya tunjukkan bukti.
kalau saudara belajar suatu ilmu, pasti ada yang nulis bukan ilmu itu. Nah, untuk kita mempercayai tulisan orang itu, kita perlu ketemu orangnya enggak? Enggak. Betul? Nah, lalu kenapa untuk kita mempercayai Alkitab, kita harus ketemu orangnya dulu yang nulis? Ngerti maksudnya? Lalu gimana cara kita percaya tulisan orang itu betul? Jawabannya terbukti. Kalau kita aplikasikan, kita praktekkan tulisan orang itu, terbukti. Buktinya aku sampai insinyur, aku bisa jadi dokter, aku bisa jadi pilot, aku bisa ngerti teknologi ini, karena aku belajar bukunya. Nangkep gak, saudara? Nah, kalau tulisan yang orang-orang tulis bisa menghasilkan orang-orang pandai, kenapa kita harus meragukan Alkitab? Nangkep lagi sekali? Nah, lalu apa buktinya? Jawabannya, buktinya ketika aku membaca yang ditulis di kitab suci dan aku ikuti, dan ternyata terbukti. Contoh kesaksian Kok Kanjung tadi, terbukti hanya karena percaya. Oke, sampai di sini tahu. Nah, mudah-mudahan di antara kita semua, baik di rumah maupun yang di sini, yang kita duduk dan mendengar bersama-sama masih ragu-ragu, hari ini biar kita tahu, setiap tulisan yang diilhamkan Tuhan. Lagi sekali saya berkata, dunia bisa sehebat ini, negara-negara bisa maju, teknologi bisa berkembang luar biasa, karena buku, karena ada yang nulis. Ada orang yang menemukan sesuatu. Maka itu kalau ada di antara kita yang sampai hari ini masih meragukan firman Tuhan, lihatlah buku-buku yang begitu banyak di dunia ini. Kalau kita baca buku-buku itu dan kita ikuti, luar biasa. Sekali lagi sampai di sini masih ada yang bimbang dengan firman Tuhan kira-kira? Masih ada yang bimbang? Ikuti apa yang tertulis. Maka itu kita tidak boleh meragukan apa yang Tuhan katakan. Coba ya ulangi lagi pelan-pelan ya. Setiap tulisan yang diilhamkan Tuhan terus berguna. Ada kata itu ya, bermanfaat atau bermanfaat untuk satu mengajar. Sama semua buku yang ditulis mengajar orang. Nah, bersyukur kepada Tuhan ada saudara kita yang hari ini tadi mulai belajar untuk mengenal Tuhan ya, Isabella. Nama lengkapnya Muhammad siapa? Nama lengkapnya Maharani Isabella Muhammad Muller. Hari ini tadi ada berapa saudara yang bimbing. Nah, Isabella mulai belajar ya, tulisan yang diilhamkan itu mengajar. Dua apa? Bermanfaat untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan. Nah, misalnya kita pernah belajar satu hal, tulisannya berapa tahun yang lalu. Ternyata ada buku baru yang muncul yang membarui, bukan menyalahkan yang lama. Oh, ini bertambah ilmu pengetahuan. Nah, kita menurut yang baru atau menurut yang lama? Yang baru dong. Nah, itu bermanfaat untuk menyatakan, oh aku ini salah. Setelah dapat yang ini, nah aku mesti merubah. Nanti enggak kan tiap hari ini ada perkembangan ilmu pengetahuan, bukan? Oke. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, untuk memperbaiki kelakuan, ya, sikap hidup. Lihat perkembangan teknologi.
Nah kebetulan ada dokter gigi ahli, dokter Joni. Dulu zaman yang kita yang keluaran tahun 50-an, saya keluaran tahun 50-an masalah. Berarti kata keluaran lahiran ya, oh anggap aja barang itu. Saya nggak tahu di ruang ini keluaran paling tua siapa, tahun 40-an siapa. Oh ya, ada ya, oke. Oh iya, ada yang keluaran 40-an ya, keluaran 50-an. Nah, dulu waktu tampil gigi pakai apa namanya, aku yang hitam-hitamin amalgam. Nah, ternyata dunia berkembang. Nggak bagus itu ternyata. Ya, dulu kan nggak tahu. Ditemukan lagi yang baru. Sekarang makin baru, makin baru. Nah, ini bedanya Alkitab. Alkitab itu tidak perlu diperbarui. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Alkitab ini isinya tidak perlu diperbarui. Cuma satu yang amin. Amin. Yang lain amin. Maaf, mengerti kata amandemen? Betul? Konstitusi perlu diamandemen. Kenapa? Karena dunia berubah, berkembang, harus diikuti. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Saya minta maaf, bukan untuk menjelekkan yang lain, tidak. Cukup banyak kitab suci yang ada di dunia ini yang perlu ada amandemen. Kalau sudah nggak cocok lagi dengan zaman sekarang, maafkan saya ngomong ini. Tapi firman Tuhan kita nggak perlu, karena nggak bisa diamandemen, sebab kitab suci ini kekal, katakan amin. Ini yang luar biasa. Hukum-hukum yang tertulis di dalamnya, kenapa nggak perlu diamandemen? Kenapa nggak perlu diperbarui? Karena dia kekal. Satu-satunya buku di dunia yang disebut kebenaran itu cuma kitab suci kita. Dia itu up to date, berlaku sepanjang zaman. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ini yang kita harus tahu. Maka itu kedahsyatan Tuhan ini sungguh luar biasa. Jadi inilah fakta. Nanti kita akan coba lihat berapa fakta yang tertulis di dalamnya, dan itu masih berlaku sampai hari ini. Jadi kitab suci kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menuliskan kebenaran. Dulu, apalagi yang tinggal di Eropa, kenapa walaupun ada dokter, ya kira-kira 100 lebih tahun yang lalu, yang pertama kali menemukan itu di Austria, ya Austria, itu ada dokter, ada obat. Tapi kenapa penyakit tetap menjalar kemana-mana? Sebab dulu mereka belum menemukan tulisan Musa bahwa kalau untuk mensteril, tahu kata steril ya, suci hama, itu harus pakai air mengalir. Dan tulisan tertua di dunia tentang air mengalir itu ada di kitab Imamat. Nah, begitu dokter Austria menemukan itu, wah berarti ini salah. Dulu karena air masih susah, nggak ada keran, ya, maka mereka pakai baskom. Habis operasi, habis begini, cuci tangannya, cuci apa dalam baskom, air yang diam, menular kemana-mana bakteri. Ketika mereka menemukan kalimat bahwa suci hama steril, itu harus pakai air yang mengalir. Saudara, sampai hari ini belum ditemukan literatur tertua di dunia yang pernah menyebut air mengalir kecuali tulisan Musa. Puji Tuhan, beberapa saudara kita hari ini naik ke Gunung Sinai. Gunung Sinai itu gunung bersejarah, sebab Nabi Musa adalah orang pertama di dunia yang menemukan semua hukum
yang terpakai sampai hari ini. Katakan amin. Jadi sebelum Musa, dunia ini pakai hukum rimba. Tahu hukum rimba? Siapa kuat dia menang. Tapi Musa adalah orang pertama. Maka itu kalau saudara belajar 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan 5, itu semua dasar hukum kesehatan, hukum politik, hukum keuangan, hukum keluarga, hukum sosial masyarakat. Itu ada semua hanya di 5 kitab Musa itu saja. Dan itu relevan sampai hari ini. Saya ulangi, relevan, up to date, bisa dibuktikan. Maka itu saya ulangi lagi, Alkitab itu nggak perlu diamandemen. Katakan amin. Dia bisa berlaku sampai hari ini. Jadi kalau saudara ingin tahu hukum kesehatan, buka 5 kitab Musa. Hukum ekonomi, buka kitab Musa. Hukum pemerintahan politik, hukum pendidikan, buka kitab Musa. Itu relevan sampai hari ini. Bersyukur kepada Tuhan membawa saya dalam pelayanan. Nggak cuma untuk orang Kristen. Sudah selesai setelah menyatakan kesalahan, ada lagi memperbaiki kelakuan. Terus untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik orang di dalam kebenaran supaya nggak salah. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Nah, jadi Musa adalah orang pertama yang menemukan fakta-fakta itu, dan itu ada di kitab suci kita sampai hari ini. Saudara, itu sebabnya mulai hari ini belajar untuk mengagumi kitab suci kita. Katakan belajar. Nah, prinsip hidup sehat, sederhana sekali. Begini kata Tuhan Yesus. Coba buka Yohanes 7:23. Ya, Yohanes 7 ayat 23. Bagaimana kita bisa hidup sehat? Boleh? Yang dekat situ. Yohanes 7:23. Ya. Kalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Kalimat terakhir. Tuhan Yesus kalau menyembuhkan seluruh tubuh manusia itu pada hari Sabat. Apa kata Sabat? Artinya istirahat. Saudara, itu berlaku sampai hari ini. Semua kita kalau mengunjungi orang sakit, setelah cerita-cerita ngomong mau pulang, pasti pesennya hanya istirahat ya. Nah, mungkin kita pesan cari duit lagi ya. Sakit duit lagi. Betul nggak? Banyak istirahat. Dan ini terbukti. Tapi kata istirahat buat Tuhan bukan fisik yang tidur, pikiran. Maka itu banyak orang punya waktu tidur panjang, tapi kelompok. Malah capek semua itu. Betul? Nah, berapa tahun terakhir dunia kedokteran menemukan fakta 80 sekian persen orang sakit karena pikiran. Betul tidak? Asam lambung sur itu naik karena pikiran. Tekanan darah tidak normal karena pikiran. Betul? Maka itu istirahat itu penting. Relax. Ingat di perjanjian lama Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa, good medicine. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa itu semangat yang patah? Orang stres, orang tertekan, takut, khawatir, selalu mikir jangan-jangan. Itu yang buat orang itu sakit. Maka itu fakta Amsal 17 ayat 22, orang gila hampir gak pernah sakit. Betul gak? Orang gila itu hampir gak pernah sakit loh. Tiap hari.
nggak mikir makan, nggak punya ATM, nggak punya apa-apa. Itu sakitnya. Enggak, itu nggak sakit susah. Ini luar biasa. Jadi orang stres itu mengeringkan tulang. Ayo kita bahas medisnya. Bagaimana tulang bisa kering? Mau dari dulu tulang memang kering. Betul tidak? Tapi maksud Tuhan, di dalam tulang yang kering ada yang basah. Itulah sumsum. Nah, orang stres, orang yang gak rileks, orang yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, sumsumnya itu yang kering. Apa fungsi sumsum? Pabrik darah. Apa fungsi darah? Untuk hidup. Betul? Maka itu kalau orang pabrik darahnya tutup, orangnya titik, nggak lagi koma sudah. Tahu kata titik bukan koma lagi, karena pabrik darahnya tutup. Dan itu karena stres. Bahkan saya ngikuti semua berita kesehatan dari orang Islam, dari orang komunis, ya, orang ateis. Mereka mengakui penyebab penyakit terbesar karena pikiran, psikis, bukan fisik. Betul atau tidak? Psikis. Nah, terus gimana kita bisa tenang, bisa masuk sabat? Ayo jujur, cari jam tidur gampang, tapi nenangkan pikiran itu susah. Akhirnya pabrik obat kimia menemukan obat penenang, Valium, Mokadon dan sebagainya. Betul, bisa tenang, tapi efeknya habis, orangnya melek lagi. Terus tambah lagi konsumsi obatnya, lebih tinggi lagi dosisnya, malah nggak menolong. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, begini kata Tuhan Yesus, belajarlah untuk jadi seperti anak-anak. Itu resep yang luar biasa. Pernah dengar Tuhan Yesus berkata seperti ini? Iya. Belajarlah jadi seperti anak-anak. Itu luar biasa. Contoh, walaupun tidak semua kita pernah ngalami, tapi ngerti. Misalnya suatu hari yang belum punya anak pun mesti ngerti. Kita sebagai papa mama dengan anak 4 masih kecil-kecil, di bawah 10 tahun semua misalnya, betul-betul besok itu nggak ada makanan. Terus kita bilang pada anak-anak, papa mama sudah nggak punya apa-apa, besok nggak tahu kita mau makan apa. Jawab, anak ini nangis atau bagaimana? Enggak. Biasa. Pasrah. Puasa gua Santai. biasa aja, main-main. Betul? Hai, kejar-kejaran. Apa mereka budek? Enggak. Apa mereka nggak ngerti kalau nggak punya uang itu nggak bisa makan? Ngerti. Ngerti nggak ilustrasi ini? Mengapa anak-anak itu cuek? Enggak pikirin. Karena percaya. Betul, papa mama nggak ada uang, besok nggak tahu makan apa. Tapi kan mereka pintar, maka itu mereka main terus. Betul? Nah, satu-satunya agama, maafkan saya, yang memberitahu dia itu papa, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada agama apapun di dunia yang berkata apa. Kita ada di Mesir, berapa hari ini sudah diterangkan oleh guide kita, Abuna. Nah, bagi orang Indonesia Abuna itu pendeta, salah. Dari kata Abuna itu artinya Bapak di atas segala Bapak. Orang Katolik menyebut Romo, Father, Papa. Mengapa hanya Tuhan kita yang mengajarkan pencipta alam semesta itu Papa? Ya memang kita ini anak-anaknya. Oh, enggak, Amin. betul, kita ini anak-anaknya. Maka itu selalu tempatkan diri kita
sebagai anak di hadapan Dia. Yang bisa merubah konsep anak itu ketika kita merasa sok pintar, sok ngerti. Betul tidak? Merasa hebat. Padahal sok pintar itu artinya bodoh. Cuma sok saja. Berarti nggak pintar. Anak-anak nggak pernah merasa pintar, sebab anak-anak selalu merasa bergantung pada papa mamanya. Seperti itu. Maka itu puji Tuhan, lagu yang dibilang ke Pacung tadi. Hanya Yesus dalam hidupku. Yang kuperlukan hanya Yesus. Yang kumiliki hanya Yesus. Itu anak-anak. Maka itu anak-anak gak pernah takut bagaimanapun keadaan. Saudara, maka itu kitab suci mencatat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apalagi nanti kalau kita malam Natal pas di Bethlehem akan tahu. Tercatat di kitab suci, tiap kali Tuhan hadir, selalu kalimat pertama, jangan takut. Perhatikan. Kalau bukan seorang papa, nggak mungkin ngomong jangan takut. Karena begitu kata papa mama kepada anak-anak, jangan takut, jangan takut. Dan saya ulangi lagi, hanya kitab suci kita yang menuliskan kalau Tuhan hadir, selalu kalimat pertama adalah jangan takut. Itu luar biasa. Sampai di Wahyu pasal 1, kitab terakhir, jangan takut. Waktu dia menemui Yohanes di Pulau Patmos. Tapi ini masalahnya, kita lebih percaya kata Tuhan atau kata orang. Ini masalahnya. Ayo jawab. Kita lebih percaya kata Tuhan atau kata orang? Nah. Salah satu sepupu papa saya terjadi berapa tahun yang lalu. Dia sudah meninggal cukup lanjut, hampir 90 tahun umurnya. Satu hari semua kami famili dibuat terkejut karena berita sebenarnya dia Om Cinglip. Dia kena kanker tenggorokan. Kaget semuanya. Orang kaya. Nah, padahal dia salah dengar dokter ngomong karena panik duluan. Jadi pagi-pagi dia bangun biasa orang tua, terus berdarah. Dia udah, kok ada darahnya. Dia kaget. Nah, salah satu kemenakannya itu spesialis THT terkenal di Surabaya, Dr. Haryono, terkenal. Bahkan dia dosen di Fakultas Kedokteran. Ya. Nah, ketika dia dengar bahwa omnya ini divonis kanker tenggorokan, dia bilang tunggu dulu. Nah, rupanya karena dia sungkan, tidak mau datang ke keponakannya ini, dia cari dokter yang lain. Saudara, dalam waktu 9 hari sambil menunggu hasil periksa biopsi semuanya, dia turun 8 kilo berat badannya karena stres dengan kanker tenggorokan. Setelah 9 hari lewat, hasil diagnosanya dia itu kebanyakan makan gorengan, emping, makanya tenggorokannya luka. Aduh, kami semua tertawa. Terus ada Om Cinglip, ngapain sampai stres 9 hari turun 8 kilo hanya karena salah diagnosis. Ngerti contoh ini? Ternyata kata dokter lebih berkuasa daripada kata Tuhan. Fakta bukan? Nah, apa yang tertulis di kitab suci kita menunjukkan betapa hebatnya kuasa kata-kata. Kita buka Yohanes 1 ayat 3. Ya, Yohanes 1 ayat 3. Maka itu mulai hari ini belajar untuk sibuk dengan apa kata Tuhan. Jangan sibuk dengan apa kata orang. Betul? Ya atau tidak? Untuk apa? Nah, tapi itulah manusia. Berapa banyak di antara kita sampai kurus, stres hanya karena orang yang ngomong ini, orang yang ngomong itu, dikumpulin semua orang ngomong. Maaf, jadi goblok. Loh, betul tidak? Orang ngomong gak bayar kok.
Ngapain diperhatiin? Saya pernah mikir sama beberapa teman, kalau saya jadi presiden, saya akan buat aturan. Setiap kata ada pajaknya. Jadi kira-kira orang males? Harus hati-hati, karena ada pajaknya. Karena ngomong gak ada pajaknya, kalau itu seenaknya orang ngomong. Dan itu rugi, betul tidak? Orang ngomong ngapain? Kita pusing. Kalau Tuhan ngomong, kita pusing. Kita akan menanggapi kata orang. Kalau itu benar yang kita lakukan. Kalau itu nggak kita lakukan, nggak usah ditanggapi. Setuju? Baca ayat ini. Inilah satu-satunya ayat yang menjelaskan betapa hebatnya kitab suci ini. Sudah, kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 1 ayat 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia itu siapa? Ayat 1. Ayat 1 coba baca. Yohanes 1 ayat 1. Firman. Ayo baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Tuhan yang berfirman. Sebab terus Dan firman itu adalah Tuhan. Tuhan. Oke. Ayat 1 nggak bisa dimengerti sebelum ada rekaman. Tape dulu ya, pita kaset, masih ingat ya? Nah, dulu sebelum ada teknologi rekaman suara, orang sulit mengerti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah kata-kata. Saya ganti aja ya, bukan firman, kata-kata. Dan kata-kata itu bersama-sama dengan yang berkata-kata. Wajar. Tapi setelah ada teknologi, antara kata-kata dengan yang berkata bisa dipisahkan nggak? Bisa. Iya, iya. Betul? Orangnya bisa di Jakarta misalnya, tapi suaranya bisa direkam, dikirimkan ke sana kemari. Sekarang teknologi digital sudah nggak perlu tip lagi, nggak perlu apa, masukkan aja ke sosial media, orang dengar kemana-mana. Perlu ada orangnya? Enggak. Nah, itu ayat 1. Pada mulanya adalah kata-kata Tuhan. Dan kata-kata Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Dan kata-kata Tuhan itulah Tuhan sendiri. Sama. Saya bicara, direkam. Saudara bisa bicara direkam nggak? Berapa kali kita pakai voice note? Kirim ke cucu, kirim ke anak, kirim ke pacar, kirim ke ipar, kirim ke mertua. Orangnya di mana? Di satu tempat, tapi suaranya. Nah, ini ayat 1. Jadi kitab suci kita bisa dibuktikan dengan teknologi, katakan amin. Ini luar biasa. Nah, pada mulanya adalah firman. Jadi ayat 3, segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Semuanya, nggak ada yang tersisa. Dijadikan oleh Dia. Dianya siapa? Firman. Firman itu adalah firman Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ini luar biasa. Coba saudara mengerti. Dokter berkata-kata, pasien mendengar. Dengar. Dan dituruti. Berapa banyak suami istri ribut hanya gara-gara teks, app, WhatsApp, betul? Katanya itu, katanya. Banyak gak itu terjadi? Katanya. Nah, mulai hari ini ambillah keputusan kita yang percaya apa katanya, yaitu kata Tuhan. Dan itu tertulis di kitab suci kita. Jadi firman itu menciptakan segala sesuatu. Bahkan salah satu dari sekian banyak hebatnya Yohanes 1 ayat 3 adalah mesin cetak, printing mesin. Bayangkan kalau dunia nggak ada mesin cetak, jadi apa kita? Nggak maju. Ketika ada buku yang bisa diperbanyak begitu cepat. Nah, mesin cetak itu ada gara-gara kita. Masih ingat sejarahnya Johann Gutenberg dari kota Mainz, salah satu pengikut Luther.
Ketika zaman itu Alkitab masih ditulis tangan, ternyata terjadi reformasi, permintaan isi kitab suci. Waduh, saudara bayangkan, kalau nulis tangan sebanyak itu, ada nggak volunteer di antara kita? Saya bayar, serius. Mau berapa ribu euro saya bayar. Saya ingin tahu berapa bulan nulis Kejadian sampai Wahyu pakai tangan itu loh. Ingin tahu. Kira-kira kok dihitung berapa lama? Setahun? 3 bulan. Wih, 3 bulan. Oh, siapa bisa 3 bulan nulis? Coba, ayo. Bukan ngetik lo, pakai tangan. Ngerti? Nah, Johannes Gutenberg itu penulis kitab suci di Jerman. Bingung, permintaan begitu banyak. Apalagi tulisan Jerman. Itu kaligrafi yang luar biasa. Kalau dia berdoa, ya dia doanya nggak mungkin, Tuhan berikan aku mesin cetak, belum ada aku. Dia doanya begini, Tuhan berikan aku sesuatu supaya kitab suci ini cepat didistribusikan. Nah, sesuatunya apa? Nggak tahu. Di dalam doanya itu, Johannes Gutenberg dapat ide. Dia grafir kayu, kasih tinta sudah ada zaman dulu. Begitu dicetak, kebalik tulisannya. Kan nggak ngerti dia tuh. Nah, dia punya teman pengusaha orang Austria, tuh saya lupa siapa namanya. Dia cerita, bisa nggak kamu modalnya aku buat percobaan? Nggak tahu berapa lama, akhirnya terjadi. Maka itu negara pertama di dunia yang menghasilkan mesin cetak terbagus adalah Jerman, Heidelberg. Betul? Sampai hari ini belum ada pabrik mesin cetak sehebat Heidelberg. Itu luar biasa. Nah, ini fakta. Berarti kitab suci pertama yang dicetak dengan mesin cetak adalah buku pertama yang dicetak oleh mesin cetak adalah kitab suci kita, karena dari dia. Inilah bukti Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu. Orang sampai bisa ke bulan, kalau soal lebih jauh lagi, kan ada tulisan pelajaran. Dulu, zaman dulu orang sudah nulis. Di antara orang hebat, kita pernah dengar Leonardo da Vinci. Orang pertama yang tahu bagaimana di luar sana ada sesuatu. Itu padahal cuma dalam khayalan. Dia nggak punya alat yang begitu hebat. Tapi tulisannya dipelajari orang sampai hari ini. Nah, kemudian kita akan ke Qumran nggak nanti? Ya, nanti bagi saudara belum pernah ke Israel, kita akan ke Qumran. Qumran itu padang gurun tandus. Maaf, lagi sekali yang bukan Kristen jangan tersinggung kalau saya bicara. Di antara semua kitab suci agama-agama di dunia yang masih bisa ditemukan aslinya hanya kitab Perjanjian Lama. Di Qumran itu tersimpan sekian ribu tahun, cuma disimpan dalam tempayan bejana dari tanah liat. Ditemukan tahun 1947, setelah sekian ribu tahun. Orang bilang perakamen kata ini. Dan itulah hebatnya Tuhan yang melindungi firman-Nya. Kok nggak rusak, nggak pakai zat kimia di padang gurun tandus. Ya kan, Qumran akan melihat fakta. Dan hampir hilang. Karena yang menemukan seorang anak remaja, anak gembala. Waktu dia membalakan kambing dua, salah satu kambingnya hilang. Nah, dia lihat banyak gua-gua di situ. Dia lempari karena dia takut masuk. Setelah berapa banyak gua dia lempar, satu gua dengar tar. Wih, kok ada barang pecah. Berarti ada sesuatu. Dia nggak cari kambingnya, dia cari barang apa? Namanya pasti barang berharga. Ternyata itu tempayan itu pecah. Dan di situ ditemukan anak ini melihat banyak lagi guci-guci dari tanah yang banyak. Nah, dia nggak ngerti. Sampai ada orang yang suka barang antik beli barang itu, dan barang itu sudah sampai ke
Suriah kalau nggak salah saya lupa, di Aleppo, dan ketemu orang Inggris yang adalah anak Tuhan. Dan begitu jadi pasar loak. Bayangkan, hampir hilang. Tapi tangan Tuhan luar biasa menjaga firman-Nya itu. Itulah salah satu bukti kedahsyatan Tuhan menjaga tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Maka itu saudara, jangan meragukan lagi bahwa kitab suci kita bisa terbukti dengan ilmiah, dengan sains sampai hari ini. Amin. Itulah firman Tuhan kita. Jelas ya, kata-kata. Sampai hari ini orang masih mempercayai kekuatan kata-kata itu. Ya, kita masih punya waktu berapa hari lagi. Kita mudah-mudahan tiap malam bisa kumpul seperti ini. Coba kembali ke 2 Timotius 3 ayat 17. Belum selesai. Selanjutnya tadi ayat 16 saja. 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi. Nah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan. Ya, ini nggak cuma untuk Kristen. Semua manusia itu kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan yang Tuhan. Dipersiapkan, diperlengkapi, terus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, setiap perbuatan baik. Lewat tulisan, cukup sampai selesai. Maka itu kalau mulai hari ini kita melihat Alkitab bukan sebagai kitab suci agama supaya jadi perang, tapi anggap itu sebagai buku kehidupan, anggap itu sebagai buku pengetahuan, anggap itu sebagai buku ekonomi, buku kesehatan, buku politik, buku biologi, buku apa saja. Maka kita akan melihat hebatnya Tuhan. Setiap kita akan diperlengkapi. Nah, salahnya gereja menjadikan kitab suci ini doktrin, maka terjadi perdebatan, pertentangan dogma sampai hari ini nggak selesai-selesai. Tapi mulai hari ini, ayo kita lihat Alkitab ini sebagai buku segala-galanya. Pengertian Amin. Mau cari hal politik, di situ ada. Mau cari tentang geografi, geologi, antropologi, ekonomi, apa saja ada di dalamnya. Tentang manajemen, tentang leadership, ada. Katakan amin, saudara. Terbukti bisa dipercaya sampai hari ini. Di antara kita ada doktor psikologi, bisa kagum apa yang terus dialami ini. Yang belum kenal Ibu Betty. Kata dong, seperti kenal. Tahu. Nah, itu dia. Betapa hebatnya. Ya, psikologi di kitab suci kita bisa ditemukan hal-hal yang sangat hebat. Jelas? Jadi mulai hari ini kalau baca kitab suci kita, jangan buku agama sebagai buku agama, tidak. Itu buku pengetahuan, sains, ilmu yang bisa berguna untuk semua kehidupan di dunia ini. Maka itu sampai hari ini tidak ada barang-barang yang dibuat oleh manusia yang nggak ada manualnya. Betul? Buku petunjuknya, tahu ya? Pasti ada. Betul tidak? Nah, Alkitab itu manual hidup kita. Ngerti maksudnya? Kalau saudara beli barang semahal apapun dan nggak baca manualnya, barangnya jadi apa? Rusak. Yang seharusnya barang itu memudahkan hidup kita, jadi ngerepotin. Karena dikit tukang servis, dikit tukang servis. Karena nggak dibaca petunjuknya. Nah, seperti itu Alkitab. Ayo baca. Bukan sebagai buku agama, tapi buku untuk kehidupan kita masing-masing. Amin. Itulah firman Tuhan. Masih ada berapa hari? Nanti kita diskusi. Yang di rumah nanti kita akan lanjut entah di mana. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.